Bayangkan seorang pemuda yang ayahnya adalah musuh paling kejam Nabi Muhammad, seorang yang rela mengeluarkan harta melimpah untuk membunuh Rasulullah, seorang yang menyiksa para sahabat dengan sadis, namun putranya sendiri kemudian menjadi salah satu panglima paling berani dalam pasukan Islam, bahkan rela mati syahid demi mempertahankan agama yang dulu ia perangi habis-habisan. Kisah ini bukan fiksi, ini adalah kisah nyata Ikrimah bin Abu Jahal, transformasi paling dramatis dalam sejarah Islam yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Berikan juga like pada video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Baiklah, mari kita mulai perjalanan spiritual yang akan mengubah cara pandang kalian tentang hidayah dan ampunan Allah. Ikrimah bin Abu Jahal dilahirkan di Mekah dalam keluarga yang paling berkuasa dan paling memusuhi Islam. Ayahnya, Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham, dikenal sebagai Fir'aun umat ini. Dia bukan sekadar menolak Islam, tetapi aktif menyiksa kaum muslimin dengan berbagai cara yang keji. Abu Jahal adalah orang yang paling gembira ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya tersiksa. Dia yang memimpin pengepungan kaum Bani Hashim di Syib Abi Thalib selama 3 tahun, di mana orang-orang terpaksa makan daun dedaunan dan kulit hewan karena kelaparan. Dia yang melempar kotoran dan isi perut unta ke punggung Rasulullah ketika sedang salat di Ka'bah. Dia yang merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad pada malam hijrah. Dalam lingkungan inilah Ikrimah tumbuh besar. Sejak kecil, dia mendengar ayahnya melontarkan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Setiap malam, di rumah mereka yang mewah, Abu Jahal berkumpul dengan para pembesar Quraisy lainnya merencanakan cara-cara untuk menghancurkan Islam. Ikrimah menyaksikan langsung bagaimana ayahnya mengerahkan kekayaan dan pengaruhnya untuk memusuhi Rasulullah. Tidak heran jika Ikrimah tumbuh menjadi pemuda yang mengikuti jejak ayahnya, membenci Islam dengan segenap hatinya. Ketika Ikrimah menginjak dewasa, dia menjadi salah satu pemuda Quraisy yang paling gigih menentang Islam. Dia memiliki kecerdasan dari ayahnya, keberanian seorang ksatria Arab, dan kebencian yang mendalam terhadap agama baru yang mengancam kemapanan kaumnya. Ikrimah tidak hanya pasif menolak Islam, tetapi aktif terlibat dalam berbagai rencana untuk menghancurkan gerakan Nabi Muhammad. Dia adalah bagian dari elit muda Quraisy yang siap melakukan apa saja untuk mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Perang Badar menjadi titik balik pertama dalam kehidupan Ikrimah, meskipun bukan dalam cara yang kalian bayangkan. Pada tahun kedua Hijriah, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal berhadapan dengan pasukan Muslim yang jauh lebih kecil di lembah Badar. Abu Jahal sangat yakin akan kemenangan. Dia membawa pasukan terbaik, perlengkapan terlengkap, dan semangat yang menggebu untuk menghancurkan Muhammad dan pengikutnya sekali untuk selamanya. Ikrimah ikut serta dalam peperangan ini, bertempur di barisan depan bersama ayahnya. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Pasukan Muslim yang hanya berjumlah sekitar 300 lebih berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy, namun dengan pertolongan Allah, kaum muslimin meraih kemenangan yang gemilang. 70 orang Quraisy terbunuh, termasuk para pembesar dan pemimpin mereka. Dan yang paling memilukan bagi Ikrimah, ayahnya Abu Jahal tewas dalam pertempuran itu. 2 pemuda Ansar, Muaz bin Amr bin Al-Jamuh dan Muaz bin Afra, berhasil melukai Abu Jahal dengan parah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang menemukannya dalam keadaan sekarat dan memenggal kepalanya. Bayangkan perasaan Ikrimah saat mendengar kabar kematian ayahnya. Dia bukan hanya kehilangan seorang ayah, tetapi kehilangan sosok yang paling dia hormati, pemimpin yang selama ini dia ikuti. Kematian Abu Jahal di Badar bukan kematian biasa, itu adalah simbol kekalahan total ideologi yang selama ini dia yakini. Namun bagi Ikrimah muda yang penuh amarah, ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari balas dendam yang lebih besar. Kebenciannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad berlipat ganda.
Dia bersumpah akan membalas kematian ayahnya dan menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Setahun kemudian, pada tahun ketiga Hijriah, terjadi Perang Uhud. Kali ini Quraisy datang dengan persiapan yang jauh lebih matang. Mereka membawa 3.000 pasukan, termasuk pasukan berkuda dan pemanah terbaik. Ikrimah bin Abu Jahal ada di garis depan, matanya menyala dengan api balas dendam. Dia ingin membuktikan bahwa kematian ayahnya di Badar adalah kebetulan, bahwa Quraisy masih lebih kuat, bahwa Islam akan dihancurkan. Perang Uhud dimulai dengan kemenangan kaum muslimin. Pasukan Quraisy terdesak, bahkan mulai mundur. Namun karena kesalahan strategis dari sebagian pasukan muslim yang meninggalkan pos mereka terlalu cepat, situasi berbalik. Khalid bin Walid, yang saat itu masih di pihak Quraisy, memimpin serangan mengejutkan dari belakang. Pasukan muslim kacau balau, dan untuk pertama kalinya Rasulullah sendiri terluka dalam pertempuran. Gigi beliau patah, wajahnya berdarah, dan helm besi yang melindungi kepalanya masuk ke dalam pipinya. Ikrimah melihat ini sebagai kemenangan, meskipun Quraisy tidak berhasil menghancurkan pasukan muslim sepenuhnya. Baginya, melihat Nabi Muhammad terluka sudah cukup memuaskan. Dia pulang ke Mekah dengan perasaan bangga, merasa telah membalas sedikit kematian ayahnya. Namun yang tidak dia sadari, setiap pertempuran melawan Islam justru semakin memperkuat iman kaum muslimin. Mereka tidak menyerah, tidak mundur, bahkan semakin bersemangat menyebarkan dakwah. Tahun demi tahun berlalu, dan Islam terus berkembang. Suku-suku Arab mulai banyak yang masuk Islam. Kekuatan Quraisy perlahan terkikis. Ikrimah tetap menjadi salah satu pemimpin oposisi yang paling keras kepala. Dia mengorganisir berbagai rencana, menggerakkan aliansi antar suku, melakukan apa saja yang dia bisa untuk menghentikan laju Islam. Namun semuanya sia-sia. Setiap rencana mereka gagal, setiap serangan mereka terpukul mundur. Pada tahun ke-8 Hijriah, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Ikrimah terjadi. Nabi Muhammad datang ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Ini bukan serangan biasa, ini adalah Fatu Makkah, pembebasan Mekah. Kota yang selama 20 tahun menjadi pusat perlawanan terhadap Islam, kini dikepung oleh pasukan muslim yang luar biasa besar. Quraisy yang selama ini sombong dan angkuh, kini gemetar ketakutan. Ikrimah melihat pasukan muslim memasuki Mekah dengan damai. Tidak ada pembantaian, tidak ada pembakaran, tidak ada balas dendam. Nabi Muhammad justru mengumumkan amnesti umum. Beliau bersabda kepada penduduk Mekah yang berkumpul di Ka'bah dengan penuh ketakutan, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Ini adalah pengampunan yang paling mulia dalam sejarah peperangan. Orang-orang yang selama bertahun-tahun menyiksa, membunuh, dan mengusir kaum muslimin, kini diampuni begitu saja. Namun bagi Ikrimah, pengampunan ini terasa seperti penghinaan. Dia tidak menginginkan belas kasihan dari Muhammad. Kebanggaannya sebagai putra Abu Jahal, sebagai ksatria Quraisy, tidak mengizinkannya menerima ampunan dari orang yang dia anggap musuh. Maka ketika Mekah jatuh, Ikrimah memilih untuk melarikan diri. Dia tidak mau tinggal di kota yang kini dikuasai oleh Islam. Dia memutuskan untuk pergi ke Yaman, meninggalkan tanah kelahirannya. Namun istri Ikrimah, Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham, membuat keputusan yang berbeda. Dia masuk Islam pada hari Fatu Makkah. Dia menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah, menyaksikan keadilan dan pengampunan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hatinya tersentuh, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, Ummu Hakim yang cerdas dan pemberani ini punya satu misi, membawa suaminya kembali dan menyelamatkannya dari kesesatan. Ummu Hakim datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Ikrimah telah melarikan diri darimu menuju Yaman, dan dia takut bahwa engkau akan membunuhnya, maka berikanlah dia jaminan keamanan." Nabi Muhammad yang penuh rahmat itu tersenyum dan berkata, "Dia aman." Dengan jaminan keamanan dari Rasulullah sendiri, Ummu Hakim segera berangkat mengejar suaminya. Dia mengendarai unta, menyusuri jalan berbahaya menuju pelabuhan, bertekad menemukan Ikrimah sebelum terlambat.
Saat itu Ikrimah sudah sampai di pelabuhan dan naik ke kapal yang akan membawanya ke Yaman. Kapal sudah berlayar menjauh dari pantai, ombak mulai menggulung. Namun tiba-tiba badai besar melanda. Angin bertiup sangat kencang, ombak setinggi gunung menghantam kapal dari segala arah. Kapal itu bergoyang hebat, seolah akan tenggelam setiap saat. Para penumpang panik, mereka berteriak ketakutan, banyak yang mulai memohon kepada Tuhan mereka. Nahkoda kapal itu berdiri dan berteriak dengan suara keras, "Wahai penumpang, ikhlaskanlah doa kalian hanya kepada Allah semata, karena sesungguhnya Tuhan kalian selain Dia tidak akan dapat menolong kalian di saat seperti ini." Kata-kata itu menghantam Ikrimah seperti petir. Dia terdiam, hatinya bergetar. Selama ini dia menyembah berhala, mengikuti tradisi nenek moyangnya. Namun di saat kematian mengancam, ternyata berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya patung batu yang diam membisu. Dalam situasi kritis itu, Ikrimah berbicara kepada dirinya sendiri dengan suara gemetar, "Demi Allah, jika tidak ada yang dapat menyelamatkan kita di laut kecuali Allah semata, maka sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita di darat kecuali Allah semata. Ya Allah, aku berjanji kepadamu, jika Engkau selamatkan aku dari bahaya ini, aku akan pergi menemui Muhammad dan akan meletakkan tanganku di tangannya, dan aku pasti akan mendapatinya sebagai orang yang paling murah hati dan paling pemaaf." Ini adalah momen titik balik spiritual Ikrimah. Di tengah badai yang mengancam nyawanya, di tengah ketakutan yang mencengkeram jiwanya, dia akhirnya membuka hatinya untuk kebenaran. Allah menyelamatkan kapal itu dari badai. Ombak mereda, angin berhenti, dan kapal berhasil kembali ke pantai dengan selamat. Ketika Ikrimah turun dari kapal, dia melihat sesosok wanita yang berlari menghampirinya. Itu adalah Ummu Hakim, istrinya, yang telah menempuh perjalanan jauh untuk menemuinya. Ummu Hakim memeluk suaminya dengan penuh haru dan berkata, "Wahai sepupuku, aku datang kepadamu dari sisi orang yang paling berbakti, paling menepati janji, dan paling penyayang terhadap manusia. Janganlah kamu binasakan dirimu sendiri." Ikrimah bertanya, "Apakah kamu telah meminta jaminan keamanan untukku?" Ummu Hakim menjawab dengan yakin, "Ya, aku telah meminta jaminan keamanan untukmu dari Rasulullah sendiri." Mendengar jawaban itu, Ikrimah yang baru saja mengalami pencerahan spiritual di tengah badai, memutuskan untuk kembali ke Mekah. Perjalanan kembali itu penuh dengan perenungan. Dia mengingat semua yang telah terjadi dalam hidupnya, semua kebencian yang dia pendam, semua peperangan yang dia ikuti, semua kesia-siaan perlawanannya terhadap Islam. Dia mengingat kematian ayahnya di Badar, kekalahan di Uhud, dan akhirnya jatuhnya Mekah. Semuanya menunjukkan satu hal, bahwa Islam adalah kebenaran yang tidak bisa dilawan. Ketika Ikrimah memasuki Mekah, dia langsung menuju tempat Rasulullah berada. Ummu Hakim telah memberitahukan kedatangannya. Ketika Nabi Muhammad melihat Ikrimah datang, beliau sangat gembira. Wajah beliau berseri-seri. Saking gembiranya sampai-sampai sorban beliau terlepas. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat senang dengan hidayah yang Allah berikan kepada Ikrimah. Beliau tidak melihat Ikrimah sebagai musuh yang harus dibenci, tetapi sebagai jiwa yang tersesat yang akhirnya menemukan jalan. Sebelum Ikrimah sempat mengucapkan apapun, Rasulullah berkata kepada para sahabat yang ada di situ, "Ikrimah bin Abu Jahal akan datang kepada kalian sebagai seorang mukmin yang berhijrah, maka janganlah kalian mencela ayahnya karena mencela orang yang telah mati akan menyakiti yang masih hidup dan tidak akan sampai kepada yang telah mati." Ini adalah pelajaran akhlak yang luar biasa. Rasulullah melarang para sahabat menyebut-sebut kejahatan Abu Jahal di depan Ikrimah, agar perasaan Ikrimah tidak terluka. Meskipun Abu Jahal adalah musuh paling kejam Nabi Muhammad, namun beliau tetap menjaga perasaan anaknya. Ikrimah datang dengan langkah gemetar. Dia berdiri di hadapan Rasulullah, orang yang selama bertahun-tahun dia musuhi, orang yang ingin dia bunuh, orang yang ayahnya telah menyiksa dengan sangat kejam. Namun yang dia lihat di wajah Rasulullah bukanlah kebencian atau amarah, melainkan senyuman penuh kasih sayang dan pengampunan.
Dengan suara bergetar, Ikrimah berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ummu Hakim telah memberitahukanku bahwa engkau telah memberikan jaminan keamanan untukku." Rasulullah menjawab dengan lembut, "Dia benar, kamu aman." Mendengar konfirmasi langsung dari Rasulullah, sesuatu pecah di dalam hati Ikrimah. Semua tembok kebencian yang dia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Air matanya mengalir, tubuhnya gemetar. Dia kemudian mengucapkan dengan suara yang penuh kesungguhan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Rasulullah tersenyum bahagia. Beliau kemudian berkata kepada Ikrimah, "Mintalah apa yang kamu inginkan. Ini adalah kesempatan emas." Ikrimah bisa meminta harta, kedudukan, atau apapun. Namun permintaan Ikrimah sungguh mengejutkan. Dia berkata, "Aku meminta agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah untuk aku atas semua permusuhan yang telah aku lakukan terhadapmu, semua langkah yang aku ambil untuk melawanmu, dan semua tempat yang aku datangi untuk menghalangi jalanmu." Tanpa ragu, Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dia tunjukkan kepadaku, dan ampunilah setiap langkah yang dia ambil untuk menghalangi jalanmu, dan ampunilah setiap kata-kata buruk yang dia ucapkan terhadapku baik di hadapanku maupun di belakangku." Doa ini bukan hanya pengampunan dari manusia, tetapi permohonan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun melalui lisannya Rasul paling mulia. Sejak saat itu, Ikrimah bin Abu Jahal berubah 180 derajat. Pemuda yang dulu paling membenci Islam kini menjadi salah satu muslim paling bersemangat. Dia yang dulu rela mati untuk menghancurkan Islam, kini rela mati untuk membelanya. Transformasi Ikrimah begitu total dan begitu mendalam. Para sahabat yang melihatnya terkagum-kagum. Mereka menyaksikan bagaimana hidayah Allah bisa mengubah musuh paling keras menjadi kekasih paling setia. Namun ujian bagi Ikrimah belum berakhir. Tidak lama setelah dia masuk Islam, Rasulullah wafat. Kematian Nabi Muhammad mengguncang seluruh jazirah Arab. Banyak suku yang murtad, menolak membayar zakat, bahkan ada yang mengaku sebagai nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Situasi sangat kritis. Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah harus menghadapi tantangan terberat, mempertahankan Islam yang baru saja kehilangan pemimpinnya. Ikrimah tidak tinggal diam. Ketika banyak orang mulai goyah imannya setelah wafatnya Rasulullah, Ikrimah justru semakin teguh. Dia ikut serta dalam peperangan melawan orang-orang murtad, yang dikenal sebagai Perang Riddah. Dengan keberanian yang luar biasa, Ikrimah memimpin pasukan melawan Musailamah al-Kadzab dan pengikutnya. Dia ingin membuktikan kepada Allah bahwa keislamannya bukan main-main, bahwa dia benar-benar telah berubah. Dalam pertempuran melawan pasukan Musailamah di Yamamah, Ikrimah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia bertempur di garis depan, tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Ketika pertempuran semakin sengit dan pasukan Muslim mulai terdesak, Ikrimah berteriak kepada para sahabat, "Aku berperang bersama Rasulullah dan melarikan diri dari Khalid bin Walid di masa jahiliyah, dan hari ini aku melarikan diri darinya sebagai seorang Muslim. Tidak, demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi." Dengan semangat yang menggebu, Ikrimah menyerbu barisan musuh. Dia bertempur dengan gagah berani, menginspirasi pasukan Muslim lainnya untuk maju. Dalam pertempuran itu, dia terluka parah, namun tetap bertahan sampai akhirnya pasukan Muslim meraih kemenangan. Musailamah al-Kadzab terbunuh, dan gerakan Riddah di wilayah itu pun berakhir. Namun Ikrimah terluka sangat serius. Setelah pulih dari luka-lukanya, Ikrimah tidak berhenti berjuang. Dia meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk berperang melawan Romawi di Syam. Abu Bakar memberikan izin, dan Ikrimah berangkat ke medan perang yang lebih besar lagi. Dia bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh para panglima besar seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Amr bin Al-Ash. Di Syam, Ikrimah menghadapi pasukan Romawi yang terlatih dan dipersenjatai dengan baik. Namun dia tidak gentar. Setiap pertempuran,
Dia selalu ada di garis depan. Para sahabat yang berperang bersamanya kagum dengan keberaniannya. Ikrimah seperti singa yang dilepaskan di medan perang. Dia tidak takut mati, bahkan sepertinya dia mencari kesyahidan. Ada api yang menyala di dalam dadanya, keinginan untuk menebus semua dosa masa lalunya dengan pengorbanan total di jalan Allah. Kemudian datang peristiwa besar yang akan mengukir nama Ikrimah dalam sejarah Islam, Perang Yarmuk. Ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan paling menentukan dalam sejarah Islam. Di lembah Yarmuk, sekitar 40.000 pasukan Muslim berhadapan dengan lebih dari 200.000 pasukan Romawi. Perbandingannya 1:5. Ini adalah pertaruhan total. Jika Muslim kalah, maka seluruh Syam akan tetap di tangan Romawi, dan ekspansi Islam akan terhenti. Khalid bin Walid sebagai panglima utama menyusun strategi dengan cermat. Dia menempatkan pasukan terbaiknya di berbagai posisi strategis. Ikrimah bin Abu Jahal ditempatkan di salah satu sayap yang paling krusial. Dia memimpin pasukan yang tugasnya menahan serangan musuh dari satu arah. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya, karena musuh akan menyerang dengan kekuatan penuh. Pada hari pertempuran dimulai, pasukan Romawi menyerang dengan formasi yang sangat kuat. Mereka datang seperti ombak besi. Baju zirah mereka berkilauan di bawah matahari, tombak dan pedang mereka siap membabat. Ikrimah dan pasukannya berdiri tegak menghadapi serangan itu. Dia berteriak kepada anak buahnya, "Bertahanlah dengan kukuh, jangan mundur selangkah pun, hari ini adalah hari kita membuktikan iman kita kepada Allah." Pertempuran berlangsung sangat sengit, darah mengalir, tubuh-tubuh berjatuhan, teriakan dan dentuman senjata memenuhi udara. Ikrimah bertempur dengan penuh semangat, pedangnya tidak berhenti memotong, tombaknya tidak berhenti menusuk. Dia bertarung seperti orang yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri, karena memang demikian adanya. Baginya, mati syahid di medan perang ini adalah kesempatan emas untuk bertemu dengan Rasulullah di surga, setelah bertahun-tahun dia memusuhi beliau. Namun serangan Romawi terlalu kuat, pasukannya mulai terdesak. Banyak yang terluka, banyak yang gugur. Dalam situasi kritis itu, Ikrimah melihat sekelompok sahabat terbaik yang juga sama-sama mencari kesyahidan berkumpul. Di antara mereka ada Al-Harith bin Hisham, pamannya sendiri, Ayyashi bin Abi Rabiah, dan Surahbil bin Hasanah. Mereka semua adalah para sahabat yang mulia, yang dulu pernah berjuang bersama Rasulullah. Mereka membuat perjanjian yang menggetarkan jiwa. Al-Harith berkata kepada yang lain, "Marilah kita berjanji untuk bertempur sampai mati atau meraih kemenangan, tidak ada jalan tengah." Ikrimah menyetujui dengan penuh semangat. Dia berkata, "Aku telah melarikan diri dari Rasulullah di Badar dan Uhud, namun hari ini aku tidak akan pernah melarikan diri lagi. Aku akan bertarung sampai nafas terakhir." Mereka bertiga kemudian menyerbu ke tengah-tengah pasukan Romawi. Ini adalah serangan bunuh diri dalam istilah militer modern, namun dalam istilah spiritual Islam, ini adalah puncak jihad fisabilillah. Mereka bertempur dengan keberanian yang luar biasa, memotong barisan musuh, membuat kekacauan di jantung formasi Romawi. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Satu persatu mereka terluka parah. Dalam kekacauan pertempuran itu, Ikrimah terluka sangat serius. Tubuhnya penuh dengan luka tusukan dan sayatan. Darahnya mengucur deras, kekuatannya mulai meninggalkan tubuhnya. Namun dia tetap bertahan, terus bertempur selama dia masih bisa bernafas. Akhirnya, tubuhnya tidak kuat lagi. Dia jatuh tersungkur di tanah yang berlumuran darah, namun dia masih hidup. Para sahabat yang melihat Ikrimah dan kawan-kawannya terluka parah segera membawa mereka keluar dari medan pertempuran. Mereka dibaringkan di tempat yang lebih aman. Al-Harith bin Hisham meminta air minum. Dia sangat kehausan karena kehilangan banyak darah. Ketika ada sahabat yang membawa air kepadanya, dia melihat Ikrimah yang terbaring di sampingnya juga sangat membutuhkan air. Dengan suara lemah, Al-Harith berkata, "Berikan air itu kepada Ikrimah." Sahabat itu kemudian membawa air ke Ikrimah. Namun sebelum Ikrimah bisa minum,
dia melihat Ayyashi bin Abi Rabi'ah yang juga terluka parah di sampingnya. Ikrimah dengan suara yang hampir tidak terdengar berkata, "Berikan kepada Ayyashi." Air itu kemudian dibawa ke Ayyashi, namun ketika sampai kepadanya, Ayyashi sudah menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal syahid. Sahabat itu kemudian kembali membawa air ke Ikrimah, namun Ikrimah juga sudah wafat. Dia kemudian kembali ke Al-Harith, namun Al-Harith pun sudah meninggal dunia. Ketiga sahabat mulia itu wafat dalam keadaan saling mendahulukan saudaranya, tidak ada satupun dari mereka yang sempat meminum air itu. Mereka meninggal dalam keadaan dahaga, namun hati mereka penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah akhir perjalanan Ikrimah bin Abu Jahal di dunia. Pemuda yang lahir sebagai anak musuh paling kejam Nabi Muhammad, yang tumbuh dalam kebencian terhadap Islam, yang berperang habis-habisan melawan Rasulullah, akhirnya meninggal sebagai syuhada di medan perang membela Islam. Transformasinya adalah salah satu yang paling dramatis dalam sejarah Islam. Dari kegelapan kekufuran yang paling pekat menuju cahaya iman yang paling terang. Ketika berita kematian Ikrimah sampai ke Madinah, banyak sahabat yang menangis. Mereka mengingat bagaimana Rasulullah sangat gembira ketika Ikrimah masuk Islam. Mereka mengingat bagaimana Rasulullah melarang mereka mencela Abu Jahal di depan Ikrimah. Mereka mengingat bagaimana Ikrimah berjuang mati-matian untuk membuktikan keislamannya. Dan kini dia telah pergi meninggalkan dunia dengan cara yang paling mulia, mati syahid di jalan Allah. Para ulama kemudian mencatat bahwa Ikrimah bin Abu Jahal adalah bukti nyata dari kebesaran rahmat Allah dan kekuatan hidayah yang bisa mengubah hati manusia yang paling keras sekalipun. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari ampunan Allah, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama seseorang mau membuka hatinya dan kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Mari kita renungkan lebih dalam tentang perjalanan spiritual Ikrimah ini. Bayangkan betapa berat beban yang dia pikul. Dia bukan hanya seorang pemuda biasa yang memusuhi Islam. Dia adalah putra Abu Jahal, simbol perlawanan terhadap Islam. Setiap kali orang menyebut nama ayahnya, yang terlintas adalah sosok yang paling kejam dalam sejarah Islam awal. Abu Jahal yang melempar kotoran ke Rasulullah, Abu Jahal yang menyiksa Bilal bin Rabah di bawah terik matahari gurun, Abu Jahal yang memimpin pengepungan Syib Abi Talib sampai anak-anak menangis kelaparan. Ikrimah tumbuh dengan warisan nama yang sangat berat ini. Setiap kali dia memperkenalkan dirinya, orang akan langsung mengingat ayahnya. Setiap kali dia berjalan di jalanan Mekah, orang akan berbisik, itu putra Abu Jahal. Stigma ini mengikutinya kemanapun dia pergi. Namun yang luar biasa adalah, ketika dia masuk Islam, Rasulullah justru melarang para sahabat menyebut-sebut kejahatan ayahnya. Ini menunjukkan betapa mulia akhlak Rasulullah. Beliau tidak ingin Ikrimah merasa malu atau terhina karena perbuatan ayahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Ikrimah pertama kali datang menghadap Rasulullah setelah masuk Islam, beliau begitu gembira sampai-sampai beliau berdiri menyambutnya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Rasulullah yang merupakan pemimpin umat, Nabi pilihan Allah, berdiri menyambut kedatangan seorang yang dulunya adalah musuhnya. Bayangkan perasaan Ikrimah saat itu. Dia datang dengan perasaan takut, malu, dan penuh penyesalan, namun disambut dengan kehangatan dan kegembiraan. Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Ikrimah datang kepada kalian dalam keadaan beriman dan berhijrah, maka sambutlah dia dengan baik." Para sahabat yang mendengar ucapan Rasulullah langsung memperlakukan Ikrimah dengan sangat baik. Mereka tidak menyinggung masa lalunya, tidak memandangnya dengan pandangan sinis, tetapi menerimanya sebagai saudara seiman yang baru. Ini adalah salah satu keindahan Islam, bagaimana agama ini membuka pintu taubat untuk siapa saja, tanpa memandang seberapa besar dosa yang pernah dilakukan. Namun bagi Ikrimah sendiri, menerima pengampunan itu tidaklah mudah. Dia merasa berhutang budi yang sangat besar kepada Rasulullah dan kepada Islam. Dia merasa perlu membuktikan bahwa keislamannya bukan karena takut atau karena mencari keselamatan semata,
tetapi karena dia benar-benar telah menemukan kebenaran. Maka sejak hari pertama dia masuk Islam, Ikrimah bertekad untuk mengabdikan seluruh hidupnya untuk membela agama yang dulu dia perangi. Ada sebuah riwayat yang sangat menyentuh tentang Ikrimah setelah dia masuk Islam. Diriwayatkan bahwa dia sangat sering menangis ketika mengingat masa lalunya. Dia sering berkata kepada dirinya sendiri, "Bagaimana mungkin aku yang dulu begitu memusuhi Rasulullah, yang ingin membunuh beliau, yang berperang melawan beliau, kini diberi kesempatan untuk menjadi pengikut beliau. Ini adalah nikmat yang tidak bisa aku bayar dengan apapun kecuali dengan nyawaku." Air mata Ikrimah bukanlah air mata penyesalan biasa. Itu adalah air mata seorang yang telah menemukan cahaya setelah sekian lama hidup dalam kegelapan. Dia mengingat semua kesempatan yang dia sia-siakan ketika Rasulullah masih di Mekah, mengingat semua ayat-ayat Al-Quran yang dia tolak untuk didengar, mengingat semua mukjizat yang dia lihat namun dia dustakan. Dan kini, ketika dia akhirnya membuka hatinya, dia menyadari betapa besar kerugian yang dia alami selama bertahun-tahun hidup dalam kekufuran. Untuk memahami lebih dalam tentang transformasi Ikrimah, kita perlu melihat konteks sosial pada masa itu. Di masyarakat Arab Jahiliyah, loyalitas kepada suku dan keluarga adalah segalanya. Mengkhianati tradisi nenek moyang dianggap sebagai aib yang paling besar. Ketika seseorang masuk Islam, dia harus siap kehilangan segalanya, keluarga, harta, kedudukan sosial, bahkan nyawa. Banyak orang yang sebenarnya tertarik dengan ajaran Islam namun tidak berani masuk Islam karena tekanan sosial ini. Bagi Ikrimah, masuk Islam berarti mengakui bahwa ayahnya yang dia cintai dan hormati selama ini adalah salah. Berarti mengakui bahwa semua yang dia perjuangkan selama bertahun-tahun adalah sia-sia. Berarti mengakui bahwa Muhammad yang selama ini dia anggap musuh sebenarnya adalah nabi yang benar. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa besar, keberanian untuk melawan ego, untuk melepaskan kebanggaan palsu, untuk menerima kebenaran meski terasa pahit. Dan yang lebih menakjubkan lagi, setelah Ikrimah masuk Islam, dia tidak setengah-setengah dalam mengamalkan agamanya. Dia menjadi salah satu sahabat yang paling bersemangat dalam berdakwah dan berjihad. Setiap ada perang, dia selalu ingin berada di garis depan. Setiap ada kesempatan untuk berkorban, dia selalu yang pertama maju. Para sahabat yang melihatnya heran, dari mana datangnya semangat yang begitu besar ini? Jawabannya ada dalam hati Ikrimah sendiri. Dia merasa bahwa dia harus menebus semua dosa masa lalunya. Setiap tetes darah yang dia tumpahkan untuk membela Islam adalah penebusan untuk tetes darah kaum muslimin yang tertumpah karena perbuatan ayahnya dan kaumnya. Setiap langkah yang dia ambil untuk menyebarkan Islam adalah penebusan untuk setiap langkah yang dia ambil dulu untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Setiap nyawa yang dia selamatkan dengan dakwahnya adalah penebusan untuk setiap nyawa yang melayang karena kekejaman kaumnya. Namun yang perlu dipahami adalah, dalam Islam, ketika seseorang masuk Islam dengan tulus, semua dosa masa lalunya diampuni oleh Allah. Rasulullah bersabda, Islam menghapus semua dosa yang sebelumnya. Artinya, secara teknis, Ikrimah tidak perlu lagi merasa bersalah atas apa yang dia lakukan sebelum masuk Islam. Namun kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya begitu besar, sehingga dia tetap ingin berbuat sebanyak mungkin untuk agama ini. Kita bisa melihat perbedaan drastis antara Ikrimah sebelum dan sesudah masuk Islam dari beberapa peristiwa konkret. Sebelum masuk Islam, ketika terjadi perang Uhud, Ikrimah adalah salah satu yang paling gembira melihat Rasulullah terluka. Dia pulang ke Mekah dengan perasaan bangga, merasa telah membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun setelah masuk Islam, ketika ada orang yang menyinggung tentang luka Rasulullah di Uhud, Ikrimah menangis terseduh-seduh dan berkata, "Aku adalah salah satu orang yang menyebabkan luka itu, dan kini aku rela mati untuk melindungi setiap helai rambut beliau." Perubahan sikap ini bukan hanya di permukaan, tetapi mengakar hingga ke dasar jiwanya. Ikrimah benar-benar telah dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Orang-orang yang mengenal Ikrimah sebelum dan sesudah Islam bersaksi bahwa dia seperti dua orang yang berbeda. Yang dulu sombong,
kini merendah. Yang dulu keras kepala, kini lembut hati. Yang dulu penuh kebencian, kini penuh kasih sayang. Yang dulu hidup untuk kesenangan dunia, kini hidup untuk akhirat. Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan Ikrimah setelah masuk Islam adalah bagaimana dia berusaha keras untuk mempelajari agamanya. Dia yang dulunya tidak mau mendengar satu ayat pun dari Al-Quran, kini menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghafalnya. Dia bertanya kepada para sahabat senior tentang hukum-hukum Islam, tentang kisah-kisah perjuangan di masa awal Islam yang dia lewatkan, tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Dia seperti orang yang kehausan yang akhirnya menemukan mata air, tidak bisa berhenti minum. Ikrimah juga sangat dermawan setelah masuk Islam. Dia mengeluarkan hartanya untuk membantu fakir miskin, untuk membiayai pejuang-pejuang Muslim, untuk mendukung dakwah Islam. Dia yang dulunya hidup dalam kemewahan sebagai putra pembesar Quraisy, kini rela hidup sederhana demi bisa berinfak di jalan Allah. Baginya, harta dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan Allah di akhirat. Ketika Perang Riddah pecah setelah wafatnya Rasulullah, banyak sahabat yang syok dan bingung. Bagaimana mungkin orang-orang yang baru kemarin masuk Islam sekarang sudah murtad dan bahkan mengangkat nabi-nabi palsu? Namun bagi Ikrimah, ini adalah ujian keseriusan keimanan. Dia langsung mengajukan diri untuk berperang melawan orang-orang murtad tersebut. Dia berkata kepada Khalifah Abu Bakar, "Ya Khalifah Rasulullah, aku yang dulunya berperang melawan Islam ketika masih kafir. Bagaimana mungkin aku diam saja ketika ada orang yang keluar dari Islam?" Dalam peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, Ikrimah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Dia memimpin pasukannya dengan strategi yang cerdas dan keberanian yang mengagumkan. Musailamah adalah seorang yang sangat berbahaya. Dia mengklaim dirinya sebagai nabi dan berhasil menipu ribuan orang untuk mengikutinya. Pasukannya terlatih dan fanatik. Namun Ikrimah tidak gentar. Dia tahu bahwa ini adalah perang antara kebenaran dan kebatilan, dan dia harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dalam salah satu momen kritis pertempuran melawan Musailamah, pasukan Ikrimah hampir terkepung. Musuh menyerang dari berbagai arah, situasi sangat genting. Beberapa prajurit mulai panik dan ingin mundur. Namun Ikrimah berdiri tegak di tengah medan perang, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berteriak, "Wahai tentara Allah, ingatlah bahwa kita sedang membela agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama yang paling mulia di muka bumi ini. Jika kita mundur hari ini, apa yang akan kita katakan ketika bertemu Rasulullah nanti di hari kiamat?" Kata-kata Ikrimah bagaikan suntikan semangat bagi pasukannya. Mereka semua kembali berkobar semangatnya, maju menyerang dengan gagah berani. Ikrimah sendiri bertempur seperti singa yang kelaparan. Pedangnya tidak berhenti bergerak, menebas leher-leher musuh yang mencoba menghalangi jalannya. Dalam pertempuran itu, dia terluka di beberapa bagian tubuhnya, namun dia terus bertarung seolah tidak merasakan sakit. Akhirnya, pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Musailamah. Musailamah sendiri terbunuh oleh Wahsy, budak yang dahulu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud namun kemudian masuk Islam. Kematian Musailamah menandai berakhirnya salah satu ancaman terbesar terhadap Islam pada masa awal. Dan Ikrimah adalah salah satu pahlawan dalam kemenangan itu. Setelah Perang Riddah berhasil dipadamkan, Ikrimah meminta izin kepada Abu Bakar untuk melanjutkan jihad ke wilayah lain. Dia berkata, "Ya Khalifah Rasulullah, aku ingin terus berjuang di jalan Allah selama aku masih bernafas." Abu Bakar yang mengenal kesungguhan Ikrimah memberikan izin dan mengirimnya ke Yaman untuk membantu memadamkan pemberontakan di sana. Di Yaman, Ikrimah kembali menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemimpin dan pejuang. Dia berhasil menundukkan beberapa suku yang memberontak dan membawa mereka kembali ke pangkuan Islam. Namun Ikrimah tidak menggunakan kekerasan semata. Dia juga aktif berdakwah, menjelaskan keindahan Islam kepada penduduk setempat, menunjukkan akhlak mulia seorang Muslim sejati. Banyak orang yang akhirnya masuk Islam bukan karena takut dengan pedangnya, tetapi karena tersentuh dengan akhlaknya. Setelah situasi di Yaman stabil,
datang perintah dari Abu Bakar untuk mempersiapkan pasukan besar untuk penaklukan Syam. Ini adalah proyek ekspansi terbesar yang pernah dilakukan umat Islam sampai saat itu. Syam adalah wilayah yang sangat strategis, merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, salah satu superpower pada masa itu. Menaklukkan Syam berarti berhadapan dengan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Ikrimah sangat antusias mendengar rencana ini. Baginya, ini adalah kesempatan untuk berjihad di level yang lebih besar lagi. Dia segera mempersiapkan diri dan pasukannya untuk berangkat ke Syam. Ketika dia pamit kepada keluarganya, istrinya Ummu Hakim bertanya, "Wahai suamiku, bukankah engkau sudah cukup banyak berperang? Tidakkah engkau ingin beristirahat sejenak?" Ikrimah menjawab dengan lembut namun tegas, "Wahai istriku, bagaimana aku bisa beristirahat sementara masih ada musuh-musuh Islam yang harus dilawan? Aku tidak akan pernah berhenti berjihad sampai aku mati syahid atau sampai tidak ada lagi musuh yang mengancam agama ini." Ummu Hakim yang juga seorang muslimah yang solihah mengerti dan mendukung keputusan suaminya. Dia tahu bahwa Ikrimah memiliki misi khusus dalam hidupnya, misi untuk membuktikan keislamannya, misi untuk menebus masa lalunya, misi untuk bertemu Rasulullah di surga dengan wajah yang tidak malu. Maka dia melepas suaminya dengan penuh keikhlasan, sambil berdoa semoga Allah melindunginya dan memberikannya kesyahidan yang mulia. Perjalanan menuju Syam adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Pasukan harus melewati gurun yang panas dan tandus, dengan persediaan air dan makanan yang terbatas. Namun semangat para pejuang tidak pernah surut. Mereka tahu bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah, dan Allah pasti akan menolong mereka. Ikrimah selalu ada di barisan depan, memberikan semangat kepada pasukannya, membantu yang lemah, berbagi makanan dengan yang kelaparan. Ketika pasukan Muslim tiba di Syam, mereka disambut oleh pasukan-pasukan lokal yang loyal kepada Bizantium. Terjadi beberapa pertempuran kecil sebelum akhirnya pasukan Bizantium yang besar datang untuk menghadapi invasi Muslim. Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi menyusun strategi dengan sangat cermat. Dia tahu bahwa musuh memiliki keunggulan dalam jumlah dan perlengkapan, maka dia harus menggunakan strategi dan taktik yang cerdas. Ikrimah ditempatkan di sayap kanan pasukan, memimpin sekitar 1.000 prajurit. Posisi ini sangat penting karena musuh pasti akan mencoba menyerang dari sisi ini untuk memecah formasi Muslim. Ikrimah menerima tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Dia berkumpul dengan anak buahnya dan berkata, "Wahai saudaraku, kita diberi kepercayaan untuk menjaga sayap kanan pasukan Islam. Ini adalah amanah yang berat. Jika kita gagal mempertahankan posisi ini, maka seluruh pasukan bisa terancam. Maka aku minta kepada kalian, mari kita bersumpah untuk tidak mundur selangkah pun, kecuali kita semua sudah mati." Para prajurit yang mendengar kata-kata Ikrimah merasa darah mereka mendidih. Mereka semua bersumpah untuk mempertahankan posisi mereka sampai mati. Ini bukan hanya sumpah di bibir, tetapi sumpah dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka semua adalah orang-orang yang telah siap mati di jalan Allah. Pada hari pertempuran Yarmuk dimulai, matahari bersinar terik di langit Syam. Pasukan Romawi yang berjumlah lebih dari 200.000 bergerak maju dengan formasi yang rapi. Mereka mengenakan baju zirah yang lengkap, membawa perisai besar, tombak panjang, dan pedang yang tajam. Dentuman kaki mereka terdengar seperti guntur, debu yang mereka angkat menutupi sebagian langit. Pemandangan ini cukup untuk membuat hati yang lemah gemetar ketakutan. Namun para pejuang Muslim tidak gemetar. Mereka berdiri tegak, membaca doa, mengingat Allah, mempersiapkan diri untuk pertempuran terbesar dalam hidup mereka. Khalid bin Walid berkeliling memberikan semangat kepada pasukannya. Ketika dia sampai di posisi Ikrimah, dia melihat mata Ikrimah berbinar-binar penuh semangat. Khalid tersenyum dan berkata, "Ikrimah, aku mengenalmu sejak kita masih kecil di Mekah. Aku tahu engkau adalah pejuang yang hebat. Hari ini, aku percayakan sayap kanan kepadamu." Ikrimah menjawab dengan tegas, "Demi Allah wahai Khalid, engkau tidak akan kecewa."
Pertempuran dimulai dengan hujan anak panah dari kedua belah pihak. Ribuan anak panah melesat di udara, menciptakan bayangan yang seolah menggelapkan matahari. Banyak prajurit dari kedua belah pihak yang terjatuh terkena anak panah. Kemudian pasukan infanteri dari kedua belah pihak maju saling berhadapan. Bentrokan pertama sangat dahsyat. Suara dentuman perisai beradu dengan perisai, pedang beradu dengan pedang, memekakkan telinga. Di sayap kanan, Ikrimah dan pasukannya menghadapi serangan berat dari pasukan Romawi elit. Pasukan Romawi mencoba dengan segala cara untuk menembus pertahanan Muslim di sisi ini. Mereka menyerang bertubi-tubi, gelombang demi gelombang. Namun Ikrimah dan anak buahnya berdiri seperti tembok baja. Setiap serangan dipukul mundur, setiap celah langsung ditutup. Ikrimah bertempur dengan sangat gagah berani. Dia tidak hanya memberi komando dari belakang, tetapi ikut bertempur di garis depan. Pedangnya menari di udara, setiap ayunan mengambil nyawa musuh. Tombaknya menusuk dengan akurat, menembus celah-celah baju zirah musuh. Dia bertempur seperti orang yang kesurupan, seperti orang yang tidak merasakan lelah atau sakit. Pada satu titik, seorang jenderal Romawi yang sangat besar dan kuat menantang Ikrimah untuk duel 1 lawan 1. Jenderal itu mengenakan baju zirah yang sangat lengkap, membawa pedang besar dan perisai tebal. Dia berteriak dengan bahasa Yunani yang diterjemahkan oleh penerjemah, "Siapa di antara kalian yang berani melawanku?" Ikrimah maju tanpa ragu. Dia melepas helmnya agar lawannya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kemudian berkata, "Aku Ikrimah bin Abu Jahal, dan aku tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah." Kedua pejuang itu saling serang. Jenderal Romawi itu memang sangat kuat, pukulan pedangnya bisa memecahkan batu. Namun Ikrimah lebih cepat dan lebih lincah. Dia menghindari serangan-serangan lawannya dengan gerakan yang efisien, sambil mencari celah untuk menyerang balik. Pertarungan itu berlangsung beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, Ikrimah menemukan celah. Ketika lawannya mengayunkan pedang terlalu tinggi, Ikrimah langsung menusuk di bawah lengannya, di celah kecil antara baju zirah. Tombaknya masuk tepat ke jantung. Jenderal Romawi itu terjatuh, dan pasukan Muslim bersorak-sorai. Kematian jenderal mereka membuat sebagian pasukan Romawi di sayap kanan menjadi panik. Ikrimah memanfaatkan momentum ini. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik. Mereka maju dengan formasi yang rapat, mendorong musuh mundur langkah demi langkah. Namun pasukan Romawi segera mendapat bala bantuan. Ribuan prajurit tambahan datang untuk memperkuat sayap kanan mereka. Sekarang Ikrimah dan pasukannya menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Situasi menjadi sangat kritis. Prajurit-prajurit Muslim mulai berjatuhan satu persatu. Ikrimah sendiri sudah terluka di beberapa tempat, namun dia terus bertarung. Dia berteriak kepada anak buahnya, "Ingatlah sumpah kita, kita tidak akan mundur. Surga sudah menanti kita di depan sana." Dalam situasi yang sangat sulit ini, Al-Harith bin Hisham, paman Ikrimah, datang dengan pasukannya untuk membantu. Al-Harith adalah salah satu sahabat senior yang juga masuk Islam setelah Fatu Makkah. Dia dan Ikrimah saling pandang, dan tanpa perlu banyak kata, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus melakukan serangan balik yang nekat untuk memecah formasi musuh, meski itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Ikrimah berkata kepada Al-Harith dan beberapa sahabat lain di sekitarnya, "Wahai pamanku, wahai saudaraku, aku melihat pintu surga telah terbuka untuk kita. Mari kita masuk ke dalamnya bersama-sama." Al-Harith menjawab, "Aku setuju wahai keponakanku. Aku telah hidup cukup lama di dunia ini, dan sudah waktunya bagiku untuk bertemu dengan Rasulullah di akhirat." Mereka kemudian mengumpulkan sekelompok prajurit paling berani, sekitar 100 orang. Ikrimah berbicara kepada mereka, "Wahai saudaraku, kita akan menyerang jantung pasukan musuh. Ini adalah serangan bunuh diri, kemungkinan besar kita semua akan mati. Namun kematian kita akan membuka jalan bagi saudara-saudara kita yang lain untuk meraih kemenangan. Siapa di antara kalian yang siap?" 100 prajurit itu semua mengangkat pedang mereka dan berteriak,
"Kami siap ya Ikrimah, kami siap untuk mati di jalan Allah." Dengan seruan Allahu Akbar yang menggelegar, mereka menyerbu ke tengah-tengah pasukan Romawi. Mereka bertempur dengan keberanian yang luar biasa, memotong barisan demi barisan pasukan musuh. Musuh yang tidak menyangka serangan nekat ini menjadi kacau balau. Namun tentu saja, 100 prajurit melawan ribuan adalah pertarungan yang tidak seimbang. Satu persatu para pejuang muslim itu gugur. Ikrimah terus bertempur meski tubuhnya sudah penuh dengan luka. Darahnya mengalir dari berbagai tempat, kekuatannya mulai berkurang. Di sampingnya, Al-Harith juga sudah terluka parah. Ayyashi bin Abi Rabi'ah yang ikut dalam serangan ini juga sudah sekarat. Akhirnya, Ikrimah tidak kuat lagi. Sebuah tombak menembus perutnya, pedang menebas bahunya. Dia terjatuh ke tanah. Al-Harith yang melihat Ikrimah jatuh mencoba merangkak mendekatinya, namun dia sendiri juga sudah tidak bisa berdiri. Ayyashi juga tergeletak tidak jauh dari mereka. Ketiga sahabat mulia itu terbaring di tanah yang basah oleh darah mereka sendiri. Para pejuang muslim yang lain akhirnya berhasil mengusir musuh dan membawa ketiga orang itu keluar dari medan pertempuran. Mereka dibaringkan di tempat yang lebih aman. Seorang sahabat membawa air untuk mereka yang sangat kehausan. Dia datang ke Al-Harith terlebih dahulu dan menawarkan air. Al-Harith yang bibirnya sudah kering dan pecah-pecah sangat ingin minum. Namun ketika dia melihat Ikrimah di sampingnya yang kondisinya lebih parah, dia berkata dengan suara lemah, "Berikan kepada Ikrimah terlebih dahulu." Air itu dibawa ke Ikrimah. Namun Ikrimah juga melihat Ayyashi yang kondisinya juga sangat memprihatinkan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ikrimah berbisik, "Berikan kepada Ayyashi." Air itu kemudian dibawa ke Ayyashi, namun ketika sampai ke Ayyashi, dia sudah tidak sadarkan diri dan tidak bisa minum. Beberapa saat kemudian, Ayyashi menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Sahabat yang membawa air itu kemudian kembali ke Ikrimah, namun Ikrimah juga sudah dalam kondisi sangat kritis. Dia tidak bisa lagi berbicara, matanya mulai kabur. Namun bibirnya bergerak-gerak seolah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Beberapa detik kemudian, Ikrimah bin Abu Jahal meninggal dunia, berpulang menghadap Rabbnya sebagai seorang syuhada. Sahabat itu kemudian kembali ke Al-Harith, namun Al-Harith juga sudah wafat. Ketiga sahabat mulia itu meninggal hampir bersamaan, dalam keadaan saling mendahulukan saudaranya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang sempat meneguk air itu. Mereka meninggal dalam keadaan dahaga, namun hati mereka penuh dengan cinta kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Ketika berita kematian mereka tersebar di kalangan pasukan muslim, banyak yang menangis. Para sahabat yang mengenal Ikrimah mengingat perjalanan panjang dan berliku hidupnya. Dari seorang anak musuh paling kejam Nabi Muhammad, menjadi salah satu pejuang Islam paling berani. Dari seorang yang rela mengeluarkan harta untuk membunuh Rasulullah, menjadi seorang yang rela mengorbankan nyawanya untuk membela agama Rasulullah. Jenazah Ikrimah dimandikan dan dikafani oleh para sahabat dengan penuh kehormatan. Khalid bin Walid sendiri yang memimpin salat jenazah. Dalam doanya, Khalid berkata, "Ya Allah, Engkau telah melihat bagaimana hamba-Mu ini berjuang di jalan-Mu. Terimalah dia di sisi-Mu sebagai syuhada, dan tempatkan dia bersama para nabi, para sidikin, dan para syuhada yang saleh. Amin." Ikrimah dikubur di tanah Syam, di tanah yang dia basahi dengan darahnya demi membela Islam. Kuburannya menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh para pejuang muslim yang datang kemudian, sebagai sumber inspirasi dan pengingat bahwa tidak ada yang mustahil dengan pertolongan Allah. Seorang yang dulunya paling membenci Islam bisa menjadi orang yang paling mencintainya. Kematian Ikrimah dan kawan-kawannya bukan sia-sia. Pengorbanan mereka memberikan semangat luar biasa kepada pasukan muslim yang lain. Mereka melihat bagaimana para pemimpin mereka rela mati di garis depan, tidak bersembunyi di belakang sambil menyuruh orang lain bertempur. Ini membuat semua prajurit muslim menjadi semakin berani dan bersemangat. Mereka bertempur dengan kekuatan yang berlipat ganda, didorong oleh semangat syahid yang telah ditunjukkan oleh Ikrimah dan kawan-kawannya. Akhirnya,
Setelah berhari-hari pertempuran yang sangat sengit, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan di Yarmuk. Pasukan Romawi yang jauh lebih besar itu dikalahkan. Ribuan prajurit Romawi terbunuh atau melarikan diri. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan seluruh wilayah Syam. Damaskus, Yerusalem, dan kota-kota penting lainnya satu persatu jatuh ke tangan Muslim. Dan semua itu tidak lepas dari pengorbanan para syuhada seperti Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika berita kemenangan di Yarmuk dan kematian Ikrimah sampai ke Madinah, seluruh kota berduka. Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu telah menggantikan Abu Bakar menangis mendengar berita tersebut. Beliau berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita semua milik Allah dan kepadanya kita akan kembali." Ikrimah telah pergi sebagai seorang yang mulia, semoga Allah menempatkannya di tempat yang tinggi di sisinya. Umar kemudian mengumpulkan para sahabat dan menceritakan tentang Ikrimah. Beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, lihatlah bagaimana Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki." Ikrimah bin Abu Jahal yang dulunya adalah salah satu musuh paling keras Islam, kini mati syahid membela Islam. Ini adalah bukti bahwa rahmat Allah sangat luas, dan pintu taubat selalu terbuka untuk siapa saja yang menginginkannya. Para sahabat yang hadir mengangguk-angguk. Mereka mengingat kembali masa-masa awal Islam, ketika Ikrimah dan ayahnya adalah momok yang menakutkan bagi kaum muslimin. Mereka mengingat bagaimana Abu Jahal menyiksa para sahabat yang lemah, bagaimana dia mengejek Rasulullah, bagaimana dia merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Dan kini, putra Abu Jahal itu telah mati sebagai syuhada di jalan Allah. Subhanallah, sungguh luar biasa kuasa Allah dalam membolak-balikkan hati manusia. Ummu Hakim, istri Ikrimah, menerima berita kematian suaminya dengan hati yang berat namun penuh dengan kesabaran. Dia menangis, tentu saja, karena kehilangan suami yang dia cintai. Namun dia juga bangga, karena suaminya mati dalam keadaan yang paling mulia, mati syahid di jalan Allah. Dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah kesabaran kepadaku atas musibah ini, dan berikanlah gantinya yang lebih baik." Ummu Hakim sendiri adalah sosok yang luar biasa. Dia yang dulunya hidup dalam kemewahan sebagai istri putra pembesar Quraisy, kini harus hidup sebagai janda. Namun dia tidak mengeluh. Dia terus aktif dalam dakwah dan jihad. Bahkan setelah Ikrimah wafat, Ummu Hakim ikut serta dalam penaklukan Syam dan bertempur dengan sangat berani. Dia adalah salah satu wanita muslimah yang menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Para ulama dan sejarawan Islam mencatat kisah Ikrimah dengan sangat detail. Mereka menjadikan kisahnya sebagai salah satu bukti kebesaran Islam dan luasnya rahmat Allah. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menulis panjang lebar tentang Ikrimah. Beliau menyebutkan bahwa Ikrimah adalah contoh nyata dari sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa Islam menghapus semua dosa yang sebelumnya. Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala juga memuji Ikrimah. Beliau menuliskan bahwa Ikrimah adalah salah satu sahabat yang paling cepat transformasinya. Dari seorang yang paling membenci Islam menjadi seorang yang paling mencintainya dalam waktu yang relatif singkat. Ini menunjukkan kesungguhan Ikrimah dalam beragama dan kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Rasulullah di surga. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Isyabah fi Tamyiz as-Sahabah memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap Ikrimah. Beliau menyebutkan bahwa meskipun Ikrimah masuk Islam relatif terlambat, yaitu setelah Fatu Makkah, namun amal dan jihadnya melebihi banyak orang yang masuk Islam lebih awal. Ini karena kesungguhan dan keikhlasannya dalam beramal. Para ulama juga menjadikan kisah Ikrimah sebagai dalil tentang pentingnya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Betapapun besar dosa yang pernah kita lakukan, betapapun jauh kita dari jalan yang benar, selama kita masih bernafas, pintu taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa,
Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah Ikrimah juga mengajarkan kita tentang pentingnya akhlak yang baik dalam berdakwah. Rasulullah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin masuk Islam, bahkan bagi musuh-musuh beliau yang paling kejam sekalipun. Ketika Ikrimah datang, beliau menyambutnya dengan gembira, bukan dengan kecaman atau penghinaan. Beliau melarang para sahabat menyebut-sebut kejahatan ayahnya. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang yang baru masuk Islam atau orang yang ingin kembali kepada Islam. Bayangkan jika Rasulullah menyambut Ikrimah dengan dingin, atau para sahabat terus-menerus menyinggung masa lalunya. Mungkin Ikrimah akan merasa tidak diterima, mungkin imannya tidak akan sekuat itu, mungkin dia tidak akan menjadi pejuang yang begitu berani. Namun karena perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang dari Rasulullah dan para sahabat, Ikrimah merasa diterima sepenuhnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga besar kaum muslimin. Dan ini membuat dia rela mengorbankan segalanya untuk agama yang telah menerimanya dengan tangan terbuka. Kisah Ikrimah juga mengajarkan kita tentang pentingnya taubat yang nyata. Taubat bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Ikrimah tidak hanya mengucapkan syahadat dan kemudian hidup biasa-biasa saja. Dia langsung aktif berjihad, berdakwah, dan berkorban untuk Islam. Dia ingin membuktikan kepada Allah bahwa taubatnya adalah taubat yang sungguh-sungguh. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak bisa berjihad di medan perang seperti Ikrimah. Namun kita bisa berjihad dengan cara kita masing-masing. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri, jihad untuk menjadi muslim yang lebih baik, jihad untuk menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Yang penting adalah kesungguhan dan keikhlasan kita dalam beramal. Kisah Ikrimah juga mengingatkan kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain. Siapa yang menyangka bahwa Ikrimah bin Abu Jahal, putra musuh paling kejam Nabi Muhammad, akan menjadi salah satu syuhada terbaik. Kita tidak pernah tahu rencana Allah untuk setiap orang. Orang yang hari ini kelihatannya jauh dari agama, mungkin besok akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Maka janganlah kita menutup pintu bagi siapapun untuk berubah menjadi lebih baik. Pelajaran lain yang sangat penting dari kisah Ikrimah adalah tentang pentingnya lingkungan yang baik. Ikrimah tumbuh dalam lingkungan yang memusuhi Islam, maka dia pun menjadi musuh Islam. Namun ketika dia masuk ke dalam lingkungan kaum muslimin, dia berubah total menjadi orang yang sangat mencintai Islam. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter seseorang. Maka kita harus berusaha untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang mendorong kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Bagi para orang tua, kisah Ikrimah juga memberikan pelajaran penting. Abu Jahal adalah ayah yang gagal mendidik anaknya dengan nilai-nilai yang benar. Dia mendidik Ikrimah dengan nilai-nilai jahiliyah, dengan kebencian terhadap kebenaran, dengan kesombongan dan keangkuhan. Akibatnya, Ikrimah tumbuh menjadi musuh Islam. Namun berkat hidayah Allah, Ikrimah akhirnya menemukan jalan yang benar. Ini mengingatkan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam yang benar, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang solih. Kisah Ikrimah juga relevan untuk orang-orang yang merasa bahwa masa lalu mereka terlalu kelam untuk bisa diampuni. Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan dosa-dosa besar, yang merasa malu untuk kembali kepada Allah, yang merasa tidak layak untuk menjadi muslim yang baik. Kisah Ikrimah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dengan rahmat Allah. Betapapun kelam masa lalu kita, selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan menerima taubat kita. Rasulullah bersabda, semua anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadits ini memberikan harapan bagi kita semua. Kita semua pasti pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Namun yang membedakan adalah apakah kita mau bertaubat dan memperbaiki diri atau tidak. Ikrimah memilih untuk bertaubat dan memperbaiki diri, dan Allah menerimanya dengan penuh rahmat. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum Ikrimah wafat,
dia sempat berwasiat kepada beberapa sahabat yang ada di dekatnya. Dia berkata, "Sampaikan salamku kepada semua kaum muslimin, dan katakan kepada mereka bahwa Ikrimah bin Abu Jahal bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Katakan kepada mereka bahwa aku mati dalam keadaan mencintai Islam dan kaum muslimin." Wasiat ini sangat menyentuh. Ikrimah yang sudah hampir mati, yang tubuhnya penuh dengan luka, masih sempat menyampaikan kesaksiannya tentang keimanan. Ini menunjukkan betapa kuatnya iman yang tertanam di hatinya. Iman yang dulunya tidak ada sama sekali, kini menjadi hal yang paling berharga dalam hidupnya, bahkan di detik-detik terakhir kehidupannya. Para sahabat yang mendengar wasiat Ikrimah tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka melihat seorang pejuang yang luar biasa, yang telah memberikan segalanya untuk Islam. Mereka berdoa agar Allah menerima Ikrimah di sisinya dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Dan mereka berjanji untuk meneruskan perjuangan Ikrimah, untuk terus berjuang di jalan Allah sampai Islam tegak di seluruh penjuru dunia. Kisah Ikrimah juga menginspirasi banyak orang di generasi-generasi setelahnya. Banyak ulama, pejuang, dan tokoh-tokoh Islam yang terinspirasi dari kisah Ikrimah. Mereka melihat bahwa dengan pertolongan Allah, tidak ada yang mustahil. Musuh bisa menjadi kawan, orang yang sesat bisa menemukan hidayah, orang yang penuh dosa bisa menjadi wali Allah. Dalam perang-perang Islam setelah masa Ikrimah, banyak panglima dan pejuang yang meneladani semangat Ikrimah. Mereka rela berkorban nyawa di garis depan, tidak takut mati, karena mereka yakin bahwa mati syahid adalah kematian yang paling mulia. Semangat ini terus hidup dalam jiwa kaum muslimin dari generasi ke generasi. Bahkan sampai hari ini, kisah Ikrimah masih relevan dan menginspirasi. Di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian ini, kita membutuhkan sosok-sosok seperti Ikrimah. Orang-orang yang berani mengakui kesalahan mereka, yang mau berubah menjadi lebih baik, yang rela berkorban untuk kebenaran. Kita membutuhkan orang-orang yang tidak hanya Islamnya di KTP, tetapi Islam yang benar-benar tertanam kuat di hati dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kisah Ikrimah mengajarkan kita bahwa perubahan itu mungkin. Tidak peduli seberapa jauh kita dari jalan yang benar, selama kita mau berusaha dan Allah memberikan hidayah, kita pasti bisa kembali. Yang penting adalah kemauan, kesungguhan, dan doa kita kepada Allah agar diberi petunjuk. Seperti yang dilakukan Ikrimah ketika dia berada di tengah badai di laut, dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan Allah mengabulkan doanya. Saudaraku sekalian, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih jauh dari Islam, janganlah kita langsung menghakimi atau memvonis mereka. Siapa tahu Allah akan memberikan hidayah kepada mereka seperti yang diberikan kepada Ikrimah. Tugas kita adalah terus berdakwah dengan cara yang baik dan penuh hikmah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sambut mereka dengan tangan terbuka ketika mereka ingin kembali, jangan tutup pintu bagi mereka. Dan untuk kita yang sudah Muslim sejak lahir, janganlah kita menyia-nyiakan nikmat Islam yang telah Allah berikan. Ikrimah yang baru menemukan Islam pada usia dewasa saja begitu bersemangat menjalani agamanya, sampai-sampai rela mati untuk membelanya. Bagaimana dengan kita yang sudah dibesarkan dalam Islam sejak kecil? Apakah semangat kita dalam beragama sudah sebesar semangat Ikrimah? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Marilah kita jadikan kisah Ikrimah sebagai motivasi untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia lebih senang ketika hambanya bertaubat daripada senangnya seseorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di tengah gurun. Kita juga perlu mengambil pelajaran dari sikap Rasulullah terhadap Ikrimah. Beliau tidak pernah menyimpan dendam, meskipun Ikrimah dan ayahnya telah melakukan banyak kejahatan terhadap beliau. Ketika Ikrimah datang bertaubat, Rasulullah menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah akhlak yang perlu kita teladani. Dalam kehidupan kita, pasti ada orang-orang yang pernah menyakiti kita.
Namun jika mereka mau berubah dan meminta maaf, kita harus bisa memaafkan mereka dengan tulus, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kisah pengorbanan Ikrimah, Al-Harith, dan Ayasy di medan perang Yarmuk, ketika mereka saling mendahulukan saudaranya untuk minum padahal mereka sendiri sangat kehausan, adalah contoh nyata dari ukhuwah Islamiyah yang sejati. Mereka lebih mementingkan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, bahkan di saat-saat terakhir kehidupan mereka. Inilah akhlak yang mulia, yang sangat jarang kita temukan di zaman sekarang. Di zaman yang penuh dengan individualisme dan egoisme ini, kisah mereka mengingatkan kita tentang pentingnya mementingkan orang lain. Rasulullah bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Ikrimah dan kawan-kawannya telah mencapai tingkat iman ini, bahkan melebihinya, karena mereka lebih mencintai saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Kematian Ikrimah dalam keadaan syahid adalah akhir yang paling indah untuk perjalanan hidupnya. Dia yang dulunya berperang melawan Islam, kini mati membela Islam. Dia yang dulunya ingin membunuh Rasulullah, kini mati dengan kerinduan untuk bertemu Rasulullah di surga. Transformasi ini begitu sempurna, begitu total, sampai-sampai para malaikat pun pasti takjub melihatnya. Para ulama menyebutkan bahwa syahid akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ketika mereka mati. Luka-luka mereka akan menjadi kesaksian tentang perjuangan mereka. Darah mereka akan berbau seperti minyak misik. Mereka tidak perlu dihisap secara panjang seperti orang-orang lainnya, tetapi langsung masuk surga. Bayangkan Ikrimah pada hari kiamat nanti, bangkit dengan luka-luka yang membuktikan perjuangannya, disambut oleh para malaikat dengan ucapan selamat datang wahai syahid, masuklah engkau ke dalam surga. Dan yang paling membahagiakan bagi Ikrimah adalah dia akan bertemu dengan Rasulullah di surga. Rasulullah yang dulunya dia musuhi dengan segenap tenaga, kini akan menyambutnya sebagai sahabat yang mulia. Tidak ada lagi rasa permusuhan, tidak ada lagi kesalahpahaman, yang ada hanya kasih sayang dan kegembiraan. Ikrimah akan berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah Ikrimah bin Abu Jahal, yang dulunya memusuhimu, dan kini telah Allah ampuni dan bimbing kepada Islam." Dan Rasulullah akan tersenyum dan berkata, "Selamat datang wahai Ikrimah, sungguh aku sangat gembira melihatmu di sini." Saudaraku sekalian, kita telah menyaksikan perjalanan hidup yang luar biasa dari Ikrimah bin Abu Jahal. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah, dari permusuhan menuju kecintaan. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk membolak-balikkan hati manusia. Dia bisa mengubah musuh menjadi kawan, orang kafir menjadi mukmin, bahkan orang yang paling keras hatinya menjadi orang yang paling lembut. Mari kita renungkan, di mana posisi kita hari ini. Apakah kita sudah menjadi muslim yang baik seperti Ikrimah setelah dia masuk Islam, atau kita masih setengah-setengah dalam menjalani agama kita? Apakah kita sudah rela berkorban untuk agama Allah seperti Ikrimah, atau kita masih terlalu cinta dengan dunia dan takut kehilangan kenyamanan kita? Apakah iman kita sudah sekuat iman Ikrimah, atau masih mudah goyah ketika menghadapi ujian? Jika kita merasa masih kurang, jangan berkecil hati. Ingatlah bahwa Ikrimah pun memulai perjalanan keislamannya di usia yang sudah tidak muda lagi, setelah Fatu Makkah. Namun dalam waktu yang singkat, dia berhasil menjadi salah satu sahabat yang paling mulia. Ini membuktikan bahwa yang penting bukan seberapa lama kita menjadi muslim, tetapi seberapa sungguh-sungguh kita dalam menjalani Islam. Marilah kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami hidayah seperti yang Engkau berikan kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Lembutkanlah hati kami yang keras, bukakanlah pintu hati kami untuk menerima kebenaran, kuatkanlah iman kami agar tidak mudah goyah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang solih, yang mencintai-Mu dan Rasul-Mu, yang rela berkorban untuk agama-Mu. Dan ketika tiba saatnya kami menghadap-Mu, terimalah kami dengan rahmat dan ampunan-Mu, dan pertemukanlah kami dengan Rasulullah di surga Firdaus-Mu yang tertinggi."
Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perjalanan spiritual ini, izinkan saya mengingatkan bahwa kisah Ikrimah bukan hanya untuk dibaca atau didengar, tetapi untuk dijadikan pelajaran dan motivasi dalam hidup kita. Setiap kali kita merasa jauh dari Allah, ingatlah Ikrimah yang pernah sangat jauh namun akhirnya kembali. Setiap kali kita merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni, ingatlah bahwa Ikrimah yang pernah berperang melawan Rasulullah pun diampuni. Setiap kali kita merasa tidak mampu menjadi muslim yang baik, ingatlah bahwa Ikrimah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Jangan lupa untuk terus berbagi kisah-kisah inspiratif seperti ini kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu, kisah Ikrimah bisa menjadi sebab seseorang untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dan jika itu terjadi, kita akan mendapat pahala yang mengalir terus-menerus selama orang tersebut berbuat kebaikan. Terima kasih telah menyimak kisah penuh inspirasi tentang Ikrimah bin Abu Jahal ini sampai selesai. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua, menguatkan iman kita, dan memotivasi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika kalian merasa tersentuh dan terinspirasi. Subscribe channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, dan saudara kalian, agar mereka juga bisa mengambil pelajaran dari kisah yang luar biasa ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang solih, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yang rela berkorban untuk agama Allah, dan yang pada akhirnya dipertemukan dengan para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang solih di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.